Oke, pertanyaan pertama, kenapa ada pajak internasional? Silakan tulis nama dan NIM. Adinda, silakan. Karena adanya transaksi atau penjualan secara internasional. Ada lagi, terus saya itu apa? Selain itu apa? Selain itu apa, Adinda? Adanya penjualan yang melebihi batas, Pak. Lebih batas. Iya, jadi batas kenegaraan melewati batas wilayah. Oke. Berikutnya, apa yang dilakukan negara untuk menghindari pajak berganda internasional? Diani, silakan. Ada Diani? Ada Pak, itu yang, aduh lupa apa namanya istilahnya tuh yang jadi penjualannya teh dihituin ke negara yang pajaknya lebih rendah Pak. Bukan ya, coba Rama. Yang tax treaty Pak. Ya betul ya, dengan tax treaty. Oke, pertanyaan berikutnya. Bentar ya, saya tulis dulu nih, takut lupa. Berikan contoh 2 faktor penghubung. 2 faktor penghubung dalam pajak internasional. Contohnya ya. Adinda, silakan. Kan ada 2 ya Pak. Yang pertama itu ada personal connecting factor atau berdasarkan tempat tinggal atau keberadaannya. Misalnya contohnya itu kalau kemarin ada misalnya Raul Lemos yang dia tuh bertempat tinggal di mana sih, di Timor Leste. Nah, terus dia dapat penghasilan dari Indonesia. Nah, karena menurut personal connecting factor itu berarti yang memajaki Raul Lemos itu Timor Leste. Lalu yang kedua itu ada objective connecting factor. Jadi berdasarkan keberadaan atau aktivitas ekonomi. Nah, kalau Raul Lemos mendapatkan penghasilan dari Indonesia, berarti yang berhak memajaki Raul Lemos adalah Indonesia. Oke. Serem banget ini Renanda pakai akun FEB Unjani. Oke, lanjut. Bapak belum ganti ya, Astagfirullah. Izin ganti dulu, Pak. Ya, sok aja. Nggak mau pakai FEB Unjani juga nggak apa-apa. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya tentang ini. Misalkan, siapa namanya? Misalkan Tuan Joko ya, jangan Tuan Joko ya, Tuan Joki ya. Misalkan Tuan Joki, ini permisalan ya, ini mah hanya contoh ya. Misalkan Tuan Joki menjual minuman keras ya. Tuan Joki menjual minuman keras ke negara Malaysia. Terus ternyata dipajakinya itu di negara Malaysia. Kalau pakai asas ya, itu asas apa? Serem gini. Wina. Asas sumber, Pak. Ya, betul ya. Selain asas sumber, asas apa lagi? Coba siapa yang mau? Nah, ya saya tulis dulu yang tadi. Tadi siapa ya?
Oh, Wina ya. Wina. Wina sekarang. Oh iya. Oh, Irma sekarang. Irma, silakan. Asas teritorial, Pak. Ya, betul ya. Asas teri ya. Oke, udah itu aja. Terlalu gampang ya. Sudah. Itu 2, 3, 4, 5. Ya, udah. Nah, sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu tentang domisili fiskal. Bab yang kedua. Iya, kayak gitu. Tabirkan. Oke. Oke. Seperti biasa ya. Dina Yulianti, silakan baca pengertian domisili fiskal ya. Kemudian Rahayu ya, menjelaskan kembali pengertian domisili fiskal. Silakan Dina Yulianti. Sekarang ngambil aku. Ada Dina? Dina Yulianti enggak ada. Kalau nggak ada Dina, Kamelia. Kamelia baca, Rahayu ngejelasin lagi ya. Ada Kamelia? Nggak ada juga. Pak. Ya, silakan. Domisili fiskal atau fiskal domisili atau fiskal residence adalah suatu kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau sering disebut dengan Undang-Undang PPh Indonesia menggunakan istilah subjek pajak dalam negeri untuk penduduk atau residen dan istilah subjek pajak luar negeri untuk bukan penduduk non-residen. Lagi? Terus sampai selesai. Pengaturan dalam Undang-Undang PPh meliputi pengenaan pajak penghasilan terhadap orang pribadi dan badan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau sering disebut Undang-Undang KUP Orang Pribadi dan Badan yang menurut ketentuan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut wajib pajak. Berdasarkan statusnya, wajib pajak tersebut dikelompokkan menjadi wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan wajib pajak luar negeri atau WPLN. Umumnya, domisili fiskal tidak selalu dikaitkan dengan status kewarganegaraan seseorang atau penduduk menurut Undang-Undang Kependudukan. Indonesia termasuk negara yang menentukan domisili fiskal tanpa melihat apakah seseorang berkewarganegaraan Indonesia atau tidak. Sedangkan Amerika termasuk negara yang menentukan domisili fiskal juga melihat status kewarganegaraan. Setiap warga negara Amerika secara otomatis akan menjadi penduduk atau residen untuk tujuan pemajakan di Amerika. Status penduduk atau residen atau bukan penduduk non-residen akan mempengaruhi pemajakan atas penghasilan seseorang. Pemajakan untuk penduduk umumnya dikenakan menggunakan prinsip worldwide income sehingga akan dikenakan pajak di negara domisili, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Sedangkan pemajakan untuk bukan penduduk umumnya dikenakan pajak di negara sumber hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari negara tersebut. Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia,
dan persetujuan pengindaran pajak berganda atau tax treaty yang berlaku, subjek pajak dalam pajak internasional terbagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Subjek pajak dalam negeri, 2. Subjek pajak luar negeri, 3. Badan usaha tetap. Oke, sekarang dijelaskan oleh Rahayu. Domisili fiskal adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Pemajakan untuk penduduk umumnya dikenakan dengan prinsip worldwide income atau pajak akan dikenakan di negara domisili, baik itu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri maupun yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Oke. Kalau misalkan ngomongin pajak, berarti ngomongin orangnya. Orangnya disebut sebagai subjek pajak. Kemudian kalau di istilah internasional namanya residen dan non-residen. Kemudian kalau di Indonesia sendiri dikenal disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak berarti dia pasti membayar pajak. Kalau subjek pajak belum tentu membayar pajak. Wajib pajak di Indonesia ada DN, ada LN, gitu ya. Karena semua negara itu mengenakan yang namanya worldwide income. Nah, ini jadi alasan yang ketiga ya, kenapa ada kenapa ada pajak internasional. Yang pertama karena adanya investasi internasional. Alasan yang kedua karena terjadi transaksi internasional. Dan yang ketiga karena menggunakan prinsip worldwide income. Sekarang kita jelasin apa itu worldwide income. Worldwide income itu semua income atau semua penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri itu dipajaki sebisa mungkin oleh negara. Semua berprinsip seperti itu. Jadi kalau misalkan Indonesia ada warganya yang punya penghasilan di Indonesia dipajaki oleh pemerintah Indonesia. Tapi kalau wajib pajak tersebut punya penghasilan di luar negeri, sebisa mungkin harus dipajaki juga di Indonesia. Makanya akan selalu terjadi yang namanya pajak berganda. Seperti itu. Kemudian di dalam tax treaty ya atau P3B, nanti kita akan perlihatkan contoh P3B, itu ada SPDN, SPLN, dan BUT. Sama ya dengan yang ada di Indonesia. Jadi pada umumnya pajak itu di negara manapun sama seperti ini. Oke, ada SPDN, SPLN, dan BUT. Sekarang kita jelasin lebih lanjut tentang SPDN. Kemudian SPLN dan BUT. Dibaca oleh Ajeng Firliana, dijelaskan oleh Lilis Novitasari. Silakan. Ajeng, ada Ajeng? Ajeng nggak ada ya? Cuman hadir aja tapi belum tentu ada ya. Berarti dibacanya oleh Diani. Baik, Pak. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak, 3. Badan, 4. Bentuk usaha tetap, merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Pengertian subjek pajak adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau
tempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. C. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Untuk menentukan domisili fiskal wajib pajak pribadi, maka subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang PPH tidak melihat status subjek pajak orang pribadi berdasarkan kewarganegaraan, namun lebih pada faktor berikut. A. Tempat tinggal. Untuk menentukan seseorang bertempat tinggal di Indonesia, maka bisa dilihat dari hal sebagai berikut. 1. Mempunyai tempat tinggal atau place of residence di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk berikut ini. A. Berdiam, yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan. B. Melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya di Indonesia. Apabila orang pribadi tersebut mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait dengan urusan ekonomi, keuangan, atau sisi pribadinya antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, turut serta dalam kegiatan keanggotaan atau kepengurusan suatu organisasi, kelompok, atau perkumpulan di Indonesia. Oke, dilanjutkan oleh Vivi Awalia. Ada Vivi? Ada Pak. Silakan. Bentar Pak, soalnya Ya kamu seruangan banget kayak sama temennya. Jadi feedback. Suruh jauh dianya. nggak seruangan Pak, tapi bikin dua soalnya yang ketuanya nggak bisa. Oh, udah jelas. Udah. Bapak maaf, udah jelas. Udah. Silakan. Tadi teh masuk 2 server Pak, soalnya yang satu lagi nggak bisa on cam si laptopnya, jadi ikut di HP buat on cam. Ini. Tadi teh yang C apa tinggal yang C. Yang C, menjalankan kebiasaan di Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan baik yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi. Kedua, mempunyai tempat domisili atau place of domicile di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia. Seseorang akan menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia apabila dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia. Yang A, berapa lama berada di Indonesia? Jangka waktu 183 hari ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia yang keberadaannya di Indonesia dapat secara terus-menerus atau terputus-putus, kemudian hitungnya penuh 1 hari. B. Adanya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 43/PJ/2011, subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam hal berikut. A. Dibuktikan dengan dokumen berupa visa bekerja atau kartu izin tinggal terbatas (KITAS) lebih dari 10 hari atau kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. B. Melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga, atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.
Lanjut, Pak. Selain itu, Selain menentukan wajib pajak orang pribadi, selanjutnya adalah menentukan wajib pajak badan. Berdasarkan UU KUP, badan untuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, badan usaha milik negara, daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koprai dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Adapun yang menentukan domisili wajib pajak Adapun yang menentukan domisili wajib pajak badan ketentuan PPh di Indonesia melihat pada dua faktor, yaitu 1. Didirikan di Indonesia apabila pendirian atau pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, didaftarkan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia atau di dalam wilayah hukum Indonesia. 2. Bertempat kedudukan di Indonesia dengan memenuhi harapan mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akte pendirian tanah, mempunyai kantor pusat di Indonesia, mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan atau pusat keuangan di Indonesia, mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia, yang melakukan pengendalian, pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategi dan pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan dijelaskan untuk Lilis. Jadi tadi itu ada subjek pajak yang berdasarkan pasal 2 UU 36 tahun 2008 itu ada 4, orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Kalau untuk orang pribadi itu tadi dijelaskan jika dia bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari tanpa fokus dan menetap di situ. Lalu kalau misalkan untuk yang badan, tadi itu di situ dijelaskan kalau misalkan dia mendirikan tempat usahanya itu di Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia. Oke, kita lihat ya. Jadi ini subjek pajak dalam negeri berdasarkan undang-undang di kita ya. Undang-undang di Indonesia. Undang-undang Indonesia pakainya undang-undang PPh. Kita lihat sebagaimana kita pernah pelajari di pajak 1 itu di kata kuncinya di 183 hari. Kalau di atas 183 hari itu disebut sebagai SPDN. Kalau kurang dari 183 hari maka dia termasuk yang SPLN. Seperti itu. Termasuk juga kalau misalkan, oh ya kita langsung aja ya contoh ya. Bukan contoh ya, soal ya. Soal. Misalkan ya. Misalkan namanya Joki ya tadi ya. Joki ke Indonesia itu tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 13 Mei ya, habis Lebaran. Nah, dia tuh termasuk SPDN atau luar negeri. Coba Reinanda. Berapa? 23 hari. Berapa? Dia SPDN apa LN? Dia masih LN. Kenapa? Berapa hari emang? Belum jadi. Bentar, Pak. 31 April. 102 hari, Bapak.
102 hari. Coba Maret berapa hari? 31. Enggak dong, kan ini tanggal 3 Maret. Oh iya, 28. Tiganya dihitung nggak? Dihitung ya. 29 berarti ya. Oh, 29. April. 30. Ya gitu. 30. Mei 11. 13. 72 doang. Iya. Total berapa? Jadinya 72 hari. Ini 72 hari. beda lagi. 72 hari. Jadi Iya, tadi salah ngitung, Pak. subjek pajak apa? Masih luar negeri. Luar negeri ya. Oke. Kalau kamu subjek pajak luar negeri apa dalam negeri? Renanda, kamu udah berapa hari di Indonesia? Ada 183 hari? Renanda, Dalam negeri. kenapa? Soalnya lahir, bertempat tinggal, dan merupakan warga negara Indonesia, Pak. Oh iya. Dikirain kamu baru 40 hari di Indonesia ya? Oke, sekarang kalau misalkan ya ada namanya PT Joki. Bukan ya. Joki, misalkan Joki Corporation ya. Dia itu negaranya asal Jepang. Di Indonesia punya proyek lah. Punya proyek. Pertanyaannya, si Joki Corporation ini termasuk SPLN apa SPDN? Coba Wina. Ada Wina? Ada, Pak. Gimana? Dalam negeri bukan, Pak. Kenapa? Karena kan nanti bakal lama di Indonesia. Enggak ya. Kita coba tanya Natasha. Dalam atau luar? Ada Natasha? Enggak ada? Luar, Pak. Luar apa? Luar biasa? Luar negeri. Kenapa? Karena kalau di dalam mah harus yang tidak bersifat sementara. Harus tetap gitu maksudnya? Ya, jawaban yang benar itu dari Natasha PIC ya. Jadi kata Natasha PIC ini tuh SPLN, tapi alasannya belum tepat ya. Yang benar karena dia itu tidak didirikan atau tidak bertempat di Indonesia. Ini nomor 2 nih. Mana nomor 2-nya ya? Nah, ini ya. Mana? Nah, ini ya. Tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Makanya dia disebut SPLN. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau ngeliatin kalau dia itu adalah SPDN atau LN, kita lihat dari place of residence-nya, di mana dia berdiam. Gitu ya. Misalkan Joki, dia punya rumah di Indonesia, ya dia dikatakan SPDN. Karena dia dianggap sebagai orang yang memiliki place of residence atau mempunyai tempat tinggal. Berikutnya tempat domisilinya di Indonesia.
Apa bedanya domisili dan tempat tinggal? Coba Malida. Apa bedanya tempat tinggal atau sama domisili? Ada Malida? Ada, Pak. Ya. Bentar, Pak. Ngapain dulu? Jawabannya apa? Apa bedanya domisili sama tempat tinggal? Kalau domisili, orang yang dilahirkan di Indonesia, yang masih berada di Indonesia. Kalau tempat tinggal mah, cuman tempat tinggalnya di Indonesia. Kalau kamu berdomisilinya di mana? Malida? Di Indonesia, di Domisili, Bandung. domisilinya di mana? Di Indonesia. Oke, jadi kalau misalkan tempat tinggal itu ya, kalau tempat tinggal itu biasanya tercatat di yang namanya KTP. Itu namanya tempat tinggal. Kalau domisili itu tempat kita berada. Contoh nih, kalian itu KTP-nya KTP Sukabumi misalkan. KTP Sukabumi tapi diamnya di Cimahi, berarti kalian itu bertempat tinggal di Sukabumi, berdomisili di Cimahi. Begitu. Oke. Jadi kalau ada bule datang ke Indonesia, tempat tinggalnya punya di Indonesia, atau dia itu berdomisili di Indonesia, dia dikatakan SPDN dengan syarat di atas 183 hari. Oke. Nah, boleh tidak perlu 183 hari dengan syarat dia punya niat. Punya niat buat apa? Niat buat jadi warga Indonesia. Dibuktikan dengan KITAS ya, kartu izin tinggal terbatas, yang di dalam KITAS itu lebih dari 183 hari. Atau yang menunjukkan dia tuh akan bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Contohnya seperti beli rumah di Indonesia. Contohnya lagi seperti ngontrak tempat misalkan 3 tahun di Indonesia, atau keluarganya diboyong ya, misalkan dari Malaysia gitu ya dibawa ke Indonesia, itu termasuk punya niat gitu. Kalau misalkan niat yang lain itu seperti menikahi orang Indonesia gitu ya, menikahi orang Indonesia, punya anak gitu kan. Kan biasanya kalau orang-orang bule mah suka orang Indonesia yang katanya jelek ya, gitu ya. Katanya. Seperti itu. Jadi untuk menentukan itu dilihat dari yang pertama tempat tinggal, yang kedua dari domisili, yang ketiga dari niat ya. Oke, berikutnya subjek pajak luar negeri. Dibaca oleh Safira, dijelaskan lagi oleh Yasinta. Silakan, Safira. Ya, Pak. Subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Pemajakannya melalui mekanisme withholding tax, di mana pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak luar negeri dipotong oleh wajib pajak dalam negeri Indonesia yang melakukan pembayaran.
Badan sebagai wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif meliputi badan sebagai wajib pajak dalam negeri dan sebagai wajib pajak luar negeri. Pembedaan WPDN dengan WPLN penting karena ketidaksamaan yuridikasi, hak dan kewajiban perpajakan antara mereka. Selanjutnya, sesuai dengan cara memperoleh penghasilan, badan sebagai WPLN dapat dikelompokkan kepada badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap. WPLN yang memperoleh penghasilan aktif atau tanpa BUT, WPLN yang memperoleh penghasilan pasif atau kapital. Kedua kelompok WPLN tersebut dikenakan pajak dengan ketentuan, sistem, dan prosedur yang berbeda. Oke, silakan. Yasinta. Keluar wae. Subjek pajak luar negeri, kriteria subjek pajak luar negeri itu yang tadi dijelasin ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, lalu tidak lebih dari 183 hari. Lalu badannya, kalau badan didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Terus kriteria yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan apa sih? Dan yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari juga dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia. Udah? Ada lagi yang menjelaskan ya, Sinta? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ya, yang dibahas itu adalah subjek pajak luar negeri ya. Oh iya ya. Ini tuh berarti. Nah, yang tadi subjek pajak dalam negeri. Jadi kalau misalkan bukan termasuk kategori di dalam subjek pajak dalam negeri, maka dia itu termasuk ke dalam subjek pajak luar negeri. Artinya kita harus tahu dulu kriteria subjek pajak dalam negerinya. Kalau udah tahu, berarti kalau tidak subjek pajak dalam negeri, pasti subjek pajak luar negeri. Dalam hal pajak internasional ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi siapa yang berhak memajakinya. Apakah negara tempat dia berasal atau tempat dia mendapatkan penghasilan. Gitu. Makanya dibilang di sini biar adanya tidak terjadi ketidaksamaan yuridikasi dan hak dan kewajiban perpajakan antara mereka. Nah, sekarang ada bule gitu ya, datang ke Indonesia, tapi kurang dari, tapi nggak diketahui udah berapa hari di Indonesia, gitu kan. Nah, itu nanti jadi masalah siapa yang berhak memajakinya, gitu. Tapi misalkan udah jelas aja ya, misalkan si Tuan Alex ya, pakai X ya, Tuan Alex itu, atau Mr. Alex itu di Indonesia hanya 15 hari. Nah, berarti dia itu dipajaki sebagai subjek pajak luar negeri.
Kalau dipajaki subjek pajak luar negeri dikenakan PPh pasal 26. Langsung dipotong oleh pemberi penghasilan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Silakan, barangkali ada yang mau tanya, boleh. Dea Ega, silakan untuk dibaca. Empat, perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Badan sebagai wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif, meliputi badan sebagai wajib pajak dalam negeri dan sebagai wajib pajak luar negeri. Pembedaan WPDN dengan WPLN penting karena ketidaksamaan yuridikasi hak dan kewajiban perpajakan antara mereka. Selanjutnya, sesuai dengan cara memperoleh penghasilan. Badan sebagai WPLN dapat dikelompokkan kepada badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap atau BUT. WPLN yang memperoleh penghasilan aktif atau tanpa BUT, WPLN yang memperoleh penghasilan pasif atau kapital. Kedua kelompok WPLN tersebut dikenakan pajak dengan ketentuan sistem dan prosedur yang berbeda. Dan yang penting, yang lain antara WPLD dan WPDN antara lain sebagai berikut. 1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. 3. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Oke, sekarang coba dijelaskan oleh Flatari. Perbedaan wajib pajak luar negeri dan perbedaan wajib pajak luar negeri antara lain, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang terima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan dengan tarif sepadan. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Oke, pertanyaannya nih buat Eca. Lebih menguntungkan mana, subjek pajak luar negeri atau subjek pajak dalam negeri? Ada Eca? Eca ada, Eca nggak ada? Ada, Pak. Kenapa? Tadi Bapak nge-freeze. Oh. Yang mana yang lebih menguntungkan, subjek pajak luar negeri atau dalam negeri?
pajak luar negeri, soalnya kan dia dapat penghasilannya dari luar negeri sama dari Indonesia. Dari luar Indonesia sama dari Indonesia. Dalam hal perpajakan, kalau dalam hal perpajakan. Gimana, Pak? Kalau dalam perpajakan, gedean bayar pajaknya sebagai SPLN apa SPDN? SPDN. Emang berapa persen nih kalau SPDN? Sofi, Mardiah, coba berapa persen emang kalau SPDN pajaknya? Ada Sofi? Ada Pak, bentar Pak. Jawabannya apa? Lima % bukan Pak? Itu PPh pasal berapa? Pernah belajar kan? Berapa itu kali 5%? 21. 21. Coba kalau subjek pajak luar negeri berapa Dea Aviana? Pajak subjek pajak luar negeri berapa? Atau jangan dulu berapa? Subjek pajak luar negeri pakai PPh pasal berapa? Dea. Ada Dea Aviana? Nggak ada Dea Aviana. Rinda, coba Rinda. Iya Pak. Pasal berapa nih untuk PPh luar negeri? Dua 26 Pak. 26, ya betul ya. Putri Raihan ada nggak hari ini? Nggak ada. Melin. Iya Pak. Berapa persen tarif PPh pasal 26? 20% Pak. 20%. Jadi lebih menguntungkan siapa kalau dalam hal pajak, DN apa LN? Luar negeri Pak, LN. Kenapa luar negeri? Karena 20% Pak. Kalau bayar pajak itu pengen yang gede apa yang kecil? Melin? Kalau kamu bayar pajak pengen gede apa kecil? Ya Pak. Kalau bayar pajak pengen gede atau kecil? Yang kecil. Jadi yang mana kalau itu? DN apa LN? DN. Dalam negeri Pak. Hah? Dalam negeri. Oh, dalam negeri. Oke, betul. Nah, gitu ya. Jadi enaknya itu SPDN. Kenapa? Karena SPDN itu tarifnya lebih kecil, 5%, sedangkan luar negeri 20% gitu. Kalau misalkan 20% kan dari itu kan final ya, langsung dari penghasilannya. Kalau PPh 21 kan ada pengurang dulu kan, ada iuran, ada biaya jabatan, ada PTKP gitu. Jadi lebih kecil. Gitu ya. Jadi Indonesia itu pengennya banyak SPDN apa SPLN? Revita. SPDN Pak. Kenapa? Kan bayar pajaknya kecil. Kenapa Revita? Kenapa Revita? Gimana?
Coba Dina. Iya, Pak. Apa jawabannya Revita? Revita. Dina ya. Dina Yulianti. SPDN. Kenapa SPDN? Karena Kenapa? Kan tadi bayar pajaknya kecil ya, 5% doang. Tia Sulastri. Iya, Pak. Kenapa SPDN? SPLN. Kenapa Soalnya SPDN? lebih gede. Lebih gede. Oke. Yang benar Indonesia itu pengen lebih banyak SPDN dalam negeri. Kenapa? Karena meskipun tarif pajaknya 5%, tapi potensinya lebih besar subjek pajak dalam negeri. Contoh, kalau misalkan SPDN gitu ya, dia bayar PPh 21, tapi nanti kalau ada transaksi lagi, misalkan PPN, restoran, kemudian beli kemudian jasa, dipajaki lagi. Sedangkan SPLN hanya dipajaki pasal 26 saja. Begitu. Memang secara tarif kalau di penghasilan gedean SPLN, tapi hanya 1 kali gitu. Jadi Indonesia lebih mementingkan untuk SPDN saja karena banyak potensi pajak yang bisa diambil dari SPDN dibandingkan SPLN. Begitu ya. Lanjut BUT. Irma. Bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk tetap Pasal 2 ayat 5 UU PPH adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa 1. Tempat kedudukan manajemen, 2. Cabang perusahaan, 3. Kantor perwakilan, 4. Gedung kantor, 5. Pabrik, 6. Bengkel, 7. Gudang, 8. Ruang untuk promosi dan penjualan, 9. Pertambangan dan penggalian sumber alam, 10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, 11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, 12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, 13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, 15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan 16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh pelayanan transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Oke. Kalau BUT seperti itu ya, jadi BUT itu pada umumnya dia diperlakukan sama seperti wajib pajak badan, bedanya statusnya. Dia itu perusahaan di luar negeri, tapi nggak mau mendirikan perusahaan di Indonesia. Dia mendirikan BUT di Indonesia. Tetapi bentuknya banyak, ini ada 16 ya bentuk BUT itu, tetapi pemajakannya sama seperti PPh badan. Seperti itu. Lanjut ke nomor 6, tidak termasuk subjek pajak, dibaca oleh Nada, silakan. Ada Nada? Ada, Pak.
Silakan. Tidak termasuk subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak menurut Undang-Undang PPH adalah sebagai berikut. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 7. Subjek Udah pajak. cukup. Nah, untuk yang tidak termasuk subjek pajak, misalkan 300 hari tetap aja bukan subjek pajak luar negeri atau dalam negeri, itu khusus untuk perwakilan negara asing. Contohnya seperti kantor kedutaan besar. Itu nggak disebut subjek pajak, ya dia tetap aja sebagai subjek pajak dalam negeri negaranya. Meskipun dia tinggal di Indonesia bertahun-tahun. Seperti itu. Itu kantornya. Pejabatnya namanya diplomat, ya. Pejabatnya namanya diplomat. Diplomat juga sama, ya. Tidak dikenakan pajak di Indonesia. Dia dikenakan pajak di negara asalnya. Meskipun di Indonesia lebih dari 183 hari. Berikutnya, Rama, silakan dibaca. Subjek pajak dalam P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau treaty. Pasal yang mengatur tentang subjek pajak ada pada artikel 1 Person Conference yang isinya itu this convention shall apply to person who are resident of one or both of contracting state. Pokok dari ketentuan pasal 1 adalah mengatur mengenai siapa saja yang bisa atau yang dapat menggunakan atau mendapatkan manfaat dari P3B. Pada prinsipnya, ketentuan P3B hanya dapat diberlakukan kepada subjek pajak yang menjadi penduduk di salah satu atau di kedua negara pihak persetujuan. Dengan demikian, penduduk negara lain atau di luar negara yang membuat P3B tidak mendapat manfaat dari P3B. Untuk membuktikan bahwa subjek pajak tersebut merupakan penduduk negara pihak persetujuan lazim, dipergunakan sarana administratif berupa surat keterangan domisili atau SKD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Converting Authority negara pihak persetujuan. Pasal 1 menggunakan istilah person. Interpretasi dari person di sini adalah individual person, yaitu orang pribadi yang legal person atau rich person, yaitu badan. Hal ini sejalan dengan sudut pandang kedua merupakan penyandang hak dan kewajiban hukum. Dengan kata lain, memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara hukum termasuk masalah pajak. Jika dicermati, pasal 1 menggunakan istilah penduduk atau resident, tidak menggunakan istilah warga negara atau citizen. Penentuan status penduduk untuk tujuan pajak bagi bisa berbeda dengan status penduduk untuk tujuan pajak, bisa berbeda dengan status penduduk untuk tujuan kependudukan atau kewarganegaraan. Kriteria seseorang menjadi penduduk untuk tujuan pajak sering tidak ditentukan dari status kewarganegaraan. Contohnya dalam Undang-Undang PPH di Indonesia, seseorang dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri atau penduduk Indonesia tidak melihat kewarganegaraannya. Kriteria subjek pajak dalam negeri di Indonesia ditentukan oleh faktor di luar kewarganegaraan, yaitu domisili, keberadaan dan niat. Faktor domisili yaitu apabila di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan faktor niat apabila orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, terbuka peluang orang asing bukan warga negara Indonesia untuk kepentingan pajak diperlakukan dengan subjek pajak dalam negeri. Bagian negara-negara di dunia tidak menentukan status penduduk untuk tujuan pajak dengan menggunakan faktor warga negara atau citizen. Namun ada negara yang menentukan status penduduk untuk tujuan pajak
dan dengan mempertimbangkan faktor kewarganegaraan, contohnya adalah Amerika Serikat. Negara ini menganut azas kewarganegaraan, di mana setiap warga negara Amerika Serikat dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri Amerika Serikat. Lebih lanjut, jika diperhatikan, pasal 1 tidak menggunakan istilah wajib pajak taxpayer. Istilah wajib pajak maknanya terlalu luas karena meliputi pula pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Oke. Sekarang kita lihat ya subjek pajak dalam P3B. Tadi kita udah bahas panjang lebar subjek pajak subjek pajak di dalam negara Indonesia yang kita lihat dari Undang-Undang KUP, di mana disebut SPDN dengan syarat lahir, tinggal gitu kan di Indonesia. Atau kalau ada subjek pajak luar negeri yang datang ke Indonesia itu harus lebih dari 183 hari. Kalau enggak, dia itu harus punya place of residence atau tempat tinggal di Indonesia dengan cara menyewa, membeli dalam jangka waktu yang lebih dari batas minimum. Kemudian, kalau misalkan nggak mau kayak gitu, ditentukan oleh niat. Bagaimana cara niatnya? Yang pertama, membawa keluarga ke Indonesia atau membuat keluarga di Indonesia. Maksudnya membuat keluarga di Indonesia itu dia menikahi orang Indonesia, beranak di Indonesia, seperti itu. Itu dalam hal perpajakan di Indonesia. Kalau di luar negeri beda-beda. Di Amerika Serikat tadi di awal dijelaskan bahwa kalau misalkan udah datang di Amerika berarti dia sebagai residen Amerika, nggak butuh waktu. Tapi kalau kalian lihat di negara-negara itu beda-beda. Ada yang 30 hari, ada yang 200 hari, ada yang 400, beda-beda ya. Setiap negaranya, tergantung sama kebijakan masing-masing negara. Nah, kalau di dalam subjek pajak P3B itu biasanya di awal ya, di awal. Artikel itu artinya pasal ya. Jadi person cover itu subjek pajaknya. Nanti kita akan baca itu ke sana. Selalu ada kata-kata gini ya, this convention shall apply to person who are resident of one or both of the contracting states. Jadi tergantung sama nanti itu dipajaki itu tergantung dari mana dia itu sebagai subjek pajak. Jadi kita tuh sebelum menentukan siapa yang berhak memajaki, yang pertama dilakukan itu adalah menentukan dia itu subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Kalau misalkan ada transaksi Indonesia sama Malaysia, kita tentuin dulu dia itu subjek pajak Indonesia atau subjek Malaysia. Baru nanti lihat penghasilannya. Setelah lihat penghasilannya baru dilihat siapa yang berhak memajakinya gitu. Istilah di dalam pajak internasional namanya adalah time test ya. Time test. Time test itu tes waktu kedatangan dan waktu kepulangan. Itu yang paling penting dalam pajak internasional. Seperti itu. Nanti kita akan kembali lagi ke subjek pajak dalam negeri, kembali lagi kepada subjek pajak dalam P3B. Ya, jadi pertama tadi kalau ada transaksi ya Indonesia sama Malaysia, yang pertama kali ditentuin itu adalah dia itu subjek pajak mana, Indonesia apa luar Indonesia. Kalau udah ditentukan, baru yang kedua dilihat dari objeknya, objek penghasilannya apa, gitu. Baru yang ketiga menentukan siapa yang berhak memajaki. Oke, nanti akan lebih lanjut dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya, lebih rinci tentang P3B ya. Berikutnya pembagian hak pemajakan. Silakan Dinda. Dinda Rizky. 8. Pembagian hak pemajakan. Penghindaran pengenaan pajak terganda dalam suatu tax treaty terdapat metode dengan cara menggolongkan suatu penghasilan berdasarkan suatu penggolongan tertentu atau scheduler income dan menentukan hak pemajakan suatu negara atas jenis-jenis penghasilan yang dihasilkan dari penggolongan penghasilan tersebut. Maka dengan demikian hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya dapat berbeda-beda. Penentuan jenis penghasilan ini menjadi hal penting dikarenakan akan menentukan negara mana yang berhak memajaki atas penghasilan tersebut.
Pasal-pasal yang mengatur tentang hak pemajakan suatu negara atas jenis-jenis penghasilan tersebut disebut sebagai distributive rules atau assignment rules atau allocation articles. Pada umumnya, penggolongan penghasilan dalam pasal-pasal yang disebut sebagai distributive rules tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, active income, yang merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha dan pekerjaan. Pada teks treaty dikategorikan sebagai active income, yaitu business profit, independent personal service, dan dependent personal service. Yang kedua, passive income, merupakan penghasilan yang berasal dari investasi dalam bentuk tangible maupun intangible properties, termasuk dalam bentuk financial investment. Pada teks treaty dikategorikan sebagai passive income adalah penghasilan dari harta tidak bergerak, dividen, bunga, royalti, capital gain, dan pensiun. Yang ketiga, other income, penghasilan lain-lain yang tidak terdapat dalam kategori active income dan passive income. Lanjut, Pak. Ya, nggak usah segan-segan, lanjutkan. Adapun pembagian hak pemajakan suatu negara berdasarkan distributive rules yang diatur dalam teks treaty pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada salah satu negara. Pada umumnya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri atau resident state. Yang kedua, hak pemajakan dibagi antara negara domisili dan negara sumber penghasilan atau source state. Yang ketiga, model perjanjian yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada model OECD yang merupakan model P3B untuk negara-negara maju. Model ini mengedepankan asal domisili negara yang memberikan jasa atau menanamkan modal. Yang B, model UN merupakan model P3B untuk negara-negara berkembang. Model ini lebih mengedepankan asas sumber penghasilan di mana hak pemajakan berada pada negara yang memberikan penghasilan. Dalam pembagian hak pemajakan kepada suatu negara, teks treaty yang dikembangkan OECD model cenderung untuk memberikan hak pemungutan pajak sebanyak mungkin kepada negara domisili. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan yang ada dalam distributive rules dimaksudkan untuk membatasi hak pemajakan negara sumber. Model teks treaty yang dikembangkan oleh OECD, terminologi yang digunakan untuk menyatakan bahwa pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada satu negara, yang biasanya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri atau resident state, adalah shall be taxable only in. Akhirnya, jika hak pemajakan tersebut hanya diberikan kepada suatu negara, maka negara lainnya tidak dapat untuk mengenakan pajak, sehingga isu pengenaan pajak berganda atas suatu penghasilan jika menggunakan terminologi ini seharusnya tidak akan terjadi karena hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada negara domisili dan negara sumber tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Cukup dulu ya, sebentar. Silakan dilanjut oleh Gracie. Sudut pandang lain jika menggunakan terminologi yang menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan dibagi antara negara domisili dan negara sumber adalah may be taxed in. Artinya adalah negara sumber juga dapat mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Apabila masing-masing negara mengenakan pajak, maka akan terdapat isu pemajakan berganda. Penghindaran atas pemajakan berganda ini yaitu dengan cara negara domisili diwajibkan untuk memberikan keringanan pajak berganda melalui mekanisme tax credit method atau income exemption method atau tergantung kepada ketentuan domestik negara domisili. Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menggunakan kedua model sesuai dengan kondisi dalam perundingan dengan dasar kepentingan nasional. OECD model memiliki karakteristik melindungi hak pemajakan negara domisili dalam wujud pencantuman definisi istilah ke dalam P3B untuk mencegah penggunaan definisi yang terdapat dalam hukum domestik.
negara sumber dan pembatasan hak pemajakan negara sumber seperti syarat-syarat time test yang lebih panjang dan pembatasan tarif pajak, sedangkan UN model lebih condong melindungi hak pemajakan negara sumber. Indonesia sudah memiliki P3B dengan berbagai negara. PPLN atau SPLN yang berada di Indonesia dapat menggunakan haknya dari tax treaty yang terjalin apabila dapat melampirkan DGT 1 yang memenuhi syarat dan tepat waktu. Lanjut, Pak. Oke, cukup ya. Nah, tadi saya udah bilang kalau misalkan dalam pajak internasional, pertama ditentukan dulu subjek pajaknya. Dia termasuk subjek pajak negara mana? Subjek pajak Indonesia atau subjek pajak luar Indonesia. Yang kedua, kita tentukan jenis penghasilannya atas penghasilan itu, karena setiap jenis penghasilan itu berbeda-beda yang berhak memajakinya. Makanya pasal-pasal atau bahasa Inggrisnya artikel-artikel ya atau articles yang mengatur hak pemajakan itu disebutnya distributive rules atau assignment rules atau allocation articles. Jadi siapa yang berhak memajaki, makanya nanti ada kata-kata biasanya nah ini ya kata-katanya biasanya gini nih, shall be taxable only in gitu ya, dipajaki di negara sumber atau di negara domisili. Nanti kita akan baca itunya ya, P3B-nya di pertemuan yang akan datang. Nah, ada 3 yang menjadi distributive rules-nya itu. Jadi nanti setelah pasal 1 person covered ya, nanti lanjutnya ada distributive rules yang terdiri dari active income, misalkan business profit. Nah, kalau transaksinya business profit yang berhak memajaki siapa? Indonesia atau luar Indonesia gitu. Kemudian independent personal service dan lain sebagainya lah ya. Kemudian passive income. Kalau misalkan ada financial investment kayak misalkan dapat saham dividen ya. Siapa yang berhak memajaki? Itu biasanya ada di pasal 10 ya, P3B. Tapi nanti kita akan cek lagi ya. Siapa yang berhak memajaki apa? Bunga juga termasuk, royalti dan lain sebagainya. Ini pensiun ya, bukan pensiun ya. Other income juga sama ya, termasuk nanti juga ada artis, olahragawan, siapa yang berhak memajaki itu ada. Jadi nggak cuman kalau Indonesia sama Malaysia yang berhak memajaki Indonesia, nggak gitu ya. Yang berhak memajakinya nanti dilihat dari pertama subjek pajaknya, dia itu subjek pajak mana, yang kedua dari penghasilannya, baru ditentukan siapa yang berhak memajakinya. Makanya di dalam pembagian hak pemajakan itu ada beberapa kemungkinan. Ya, yang pertama full diberikan kepada salah satu negara, misalkan full ke Indonesia atau full ke Malaysia, seperti itu. Atau yang kedua, kemungkinan kedua adalah dibagi berapa persen buat yang Indonesia, berapa persen buat yang Malaysia, seperti itu. Nah, di dunia itu ada 2 model OECD. Yang pertama UN, yang kedua, kalau misalkan di dunia itu ada 2 jenis tax treaty ya, 2 jenis tax treaty atau perjanjian atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Yang pertama ada OECD dan yang kedua ada UN. Nanti kita akan bandingkan Indonesia ini pakainya OECD atau UN. Dilihat dari apa? Dilihat dari biasanya dari judul artikelnya atau judul pasalnya. Itu lebih mirip ke OECD atau mirip ke UN. Gitu ya. Kemudian nanti isinya itu lebih mirip ke OECD atau lebih mirip ke UN. Nanti kita akan tentukan. Atau malah Indonesia punya model P3B sendiri. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, tapi biasanya, ini biasanya ya, bisa terjadi, bisa enggak kan. OECD mah biasanya untuk yang negara-negara maju. Tapi kan Indonesia dari tahun lalu udah masuk ke negara maju ya. Jadi bisa harusnya ke OECD ya. Dulu kita pakai UN model karena kita termasuk negara-negara berkembang. Tapi pada praktiknya ya, nanti kita akan lihat itu nggak sesuai ya.
pada akhirnya mah ya udahlah dikembalikan lagi kepada masing-masing negara mau pakai model yang mana, OECD atau UN. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan tentukan Indonesia itu UN atau OECD. Tapi dalam hal ini, saya udah bilang sesuai dengan kondisi dari perundingan dasar kepentingan nasional. Seperti itu. Oke, pertanyaan ya. Siapa yang membuat P3B? Silakan tulis nama dan NIM. Siapa yang membuat P3B? Kan dua negara itu ngobrol kan? Buat P3B siapa yang berhak memajaki apa gitu ya, berapa persen. Nah, itu siapa? Orang itu siapa? Ada yang mau jawab? Silakan tulis nama dan NIM. Ada yang tahu? Ya, betul ya. Jawabannya adalah diplomat ya. Jawabannya adalah diplomat. Jadi kalau kalian nanya apa kerjanya diplomat gitu ya, dalam hal perpajakan ini salah satunya ya. Oh, tapi nggak ada yang jawab diplomat ya. Ya udah nggak apa-apa, saya aja dapat poin. Oke. Jadi diplomat kan suka nanya diplomat kerjanya apa? Salah satunya dalam hal perpajakan itu dia bernegosiasi gitu ya dalam hal pembuatan P3B. Jadi gimana caranya biar semua pajak itu dipajaki di negara Indonesia gitu. Oke. Lanjut ya ke surat keterangan domisili, silakan dibaca oleh Adinda. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah menjadi penduduk di suatu negara, yaitu dengan menunjukkan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh pejabat berwenang negara tersebut. Dengan memiliki surat keterangan domisili atau SKD, maka orang atau badan yang namanya tercantum dalam SKD akan mendapat perlindungan pajak sesuai dengan persetujuan P3B antara negara domisili dengan negara lainnya, sehingga pemajakan atas penghasilan orang atau badan tersebut bukan berdasarkan undang-undang domestik negara lainnya, melainkan berdasarkan P3B. Hal ini diatur dalam pasal 6 Peraturan Dirjen Pajak nomor 10/PJ/2017 dengan tata cara penetapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi wajib pajak dalam negeri dengan SKD yaitu 1. Menggunakan SKD DGT strip 1 atau Form DGT strip 2. Yang kedua, diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang ketiga, ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridikasi mitra P3B. Yang keempat, disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridikasi mitra P3B. Yang kelima, digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN. Yang keenam, disampaikan oleh pemotong dan atau pemungut pajak bersamaan dengan penyampaian SPT massa paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT massa untuk masa pajak terutangnya pajak. Oke, cukup dulu. SKD. Oke, Pak. Silakan dilanjut oleh Ismi.
Ada Ismi? Ada, Pak. Silakan. SKD dengan menggunakan form DGT strip 1 atau DGT strip 2 bisa digantikan dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh kantor pelayanan pajak tempat salah satu pemotong dana atau pemungut pajak terdaftar sebagai wajib pajak. Yang ketiga, paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya Certificate of Residence. Yang keempat, mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Format SKD yang diterbitkan tiap negara bisa berbeda-beda. Di Indonesia, dalam rangka penerapan P3B, Direktorat Jenderal Pajak membuat standarisasi format SKD untuk wajib pajak luar negeri. SKD wajib pajak luar negeri dibedakan dalam dua bentuk, yaitu from DGT 1 dan from DGT 2. Periode yang tercantum dalam SKD WPLD paling lama 12 bulan. From DGT 2 digunakan... Tira. Iya, Pak. Silakan. Dari selanjutnya ya, Pak. Ya, form DGT ini. Pak ini. Form DGT 2 digunakan dalam hal berikut. 1. Wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustondian sehubung dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal Indonesia, selain bunga dan dividen. 2. Wajib pajak luar negeri bank. 3. Wajib pajak luar negeri yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia. Sedangkan from DGT 1 digunakan untuk wajib pajak luar negeri lainnya. Dalam penerapan P3B, pemungut pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dalam hal berikut ini. A. Penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. B. Persyaratan administratif untuk penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B yang telah dipenuhi. C. Jika terjadi penyalahgunaan P3B oleh wajib pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B. Sebagai bukti domisili fiskal wajib pajak dalam negeri Indonesia digunakan formulir SKD Form DGT 7. Formulir ini isinya menerangkan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPH dalam rangka memperoleh manfaat P3B di satu negara mitra P3B. SKD untuk wajib pajak dalam negeri dapat pula menggunakan formulir khusus yang diterbitkan oleh negara mitra P3B. Wajib pajak yang dapat memperoleh SKD adalah wajib pajak yang A. Berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang PPH. B. Memiliki NPWP. C. Bukan berstatus subjek pajak luar negeri, termasuk bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang PPH. Oke. Nah, ini surat sakti ya. Surat sakti kita itu dipajakinya pengen di mana? Kalau misalkan kita pengen dipajaki di negara Malaysia, kita harus punya namanya SKD, meskipun kita bukan berkewarganegaraan Malaysia. Jadi gitu ya, kewarganegaraan itu bukan berarti dia itu sebagai subjek pajak negara tersebut. Jadi kalau misalkan di perpajakan mah, mereka lebih ingin SKD aja, yang penting dipajakinya di negaranya, gitu ya. Jadi di sini dalam hal pajak internasional itu ada perbedaan antara kewarganegaraan dengan domisili. Makanya sebagian besar ya negara itu menggunakan asas domisili.
ya, jarang pakai asas kewarganegaraan. Gitu. Karena kan kewarganegaraan itu susah ya buat pindah, ya kan? Buat pindah susah. Tapi kalau domisili gampang pindahnya. Kita tinggal misalkan di Malaysia 2 tahun, udah bisa jadi subjek pajak Malaysia. Gitu. Sama kayak luar negeri datang ke Indonesia 4 bulan, udah jadi orang Indonesia. Kan lebih dari 183. Seperti itu. Ya, jadi ini pakai SKD. Nah, SKD ini teknisnya ada SKD DGT 1 ya. Nanti di sana tuh ada isinya tuh hanya isinya yang pertama nama ya, identitas kita, sama yang keduanya adalah dia itu berada di termasuk domisili mana. Misalkan kita ada SKD nama misalkan Bani itu domisilinya ada di Singapura gitu. Itu pakai SKD gitu ya. Bukan SKD BABO ya. Beda lagi. Oke, itu. Jadi kenapa harus ditentukan SKD? Karena tadi saya udah bilang, penentuan dia itu subjek pajak mana itu menentukan siapa yang berhak memajaki. Nah, itu materi kita pada hari ini ya. Sedikit banget ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bapak, untuk yang di awal kan yang subjek pajak dalam negeri itu ada yang tentang harta warisan, Pak. Nah, itu belum jelas maksudnya kayak gimana? Sama kayak di Indonesia, kan harta warisan itu termasuk subjek pajak ya. Tapi pada saat harta warisan itu dibagikan, itu jadi objek pajak gitu. Ini tuh kan awal-awal tuh kita lagi ngebahas bagaimana subjek pajak di negara Indonesia. Seperti itu. Baru nanti setelah di halaman setelah di halaman 6 gitu ya, baru kita ngomongin subjek pajak yang ada di P3B. Seperti itu. Ada lagi selain FEB Unjani? Bapak Lilis mau tanya. Gimana? Itu kan tadi disebutin yang pembedaan WPDN dengan WPLN. Yang karena ketidaksamaan yuridikasi, itu tuh maksudnya gimana, Pak? Ketidaksamaan yuridikasi itu ketentuan perpajakannya. Kayak misalkan di Indonesia kan ada PPh 21. Di luar negeri ada PPh 21 nggak? Nggak tahu ya. Kan kita bukan orang luar negeri ya, jadi kita nggak tahu apakah ada atau enggak. Gitu ya, kan di Indonesia ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sebagai pengurang sebagai pengurang PKP-nya. Di luar negeri gimana? Nggak tahu juga. Jadi perbedaan yuridikasi itu yang membedakan kita tuh itu kan ngomongin perbedaan kan? Perbedaan hukum maksudnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita bagi-bagi poin dulu lah ya. Kalau misalkan ada namanya Joki lagi ya, si Joki ini menikahi, Joki orang Indonesia ya, Joki orang Indonesia, dia menikahi siapa ya? Menikahi Tini misalkan ya. Tini orang Indonesia juga. Dia itu subjek pajaknya dalam negeri atau luar negeri? Natasha. Dalam negeri, Bapak. Kenapa? Kan orang Indonesia. Terus nikahnya juga sama orang Indonesia, tinggalnya di Indonesia. Ya, betul ya. Gampang banget ya. Si Ganu Hese tapi gampang. Oke, berikutnya. Kalau misalkan tarif ya nih. Tarif pajak terbesar subjek pajak dalam negeri dan luar negeri berapa? Reynanda, silakan. Untuk yang dalam negeri itu 30%, kalau yang luar negerinya 20%, Pak. Ya, betul.
lanjut. Kalau misalkan ada Mr. X ya, orang luar negeri, dia itu ke Indonesia itu cuman datang buat main golf doang ya, tapi rutin. Setahun itu 3 kali. Dia termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Rainanda. Termasuknya luar negeri Bapak, karena walaupun rutin itu nggak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Ya, salah ya. Malida. Dalam negeri, Pak. Kenapa? Karena kan punya niat rutin ke Indonesia. Ya, betul ya. Yang benar itu dalam negeri. Jadi kan saya udah bilang, yang namanya subjek pajak itu nggak selamanya dari waktu, tapi dari niat ya. Niat itu bisa punya tempat tinggal, kan tadi sewa kan. Meskipun baru 2 hari di Indonesia, tapi dia sewanya 2 tahun, dia udah subjek pajak dalam negeri. Seperti itu. Oke. Terakhir ya. Kan tadi saya udah bilang, yang namanya subjek pajak dalam negeri dan luar negeri itu lebih berpotensi subjek pajak dalam negeri. Pertanyaannya, ya, pajak apa aja yang dibayar oleh subjek pajak dalam negeri? Sebutin ya 3 lah minimal. Irma. Yang pertama pajak penghasilan PPh 21, pajak PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Ya, betul ya. Oke. Itu saja ya pertemuan kita hari ini. Nanti tugasnya menyusul ya, saya belum masukin ke Google Form-nya. Oke, nanti ada di sana sekalian sama ininya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.